Selamat pagi pemirsa Sakti TV, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali, saya Agni Saraswati kembali hadir menyapa Anda di program Sehat Selalu yang tentunya akan menghadirkan berbagai macam informasi di dunia kesehatan. Dimana pada kali ini tema kita yaitu membahas seputar serba-serbi demam tifoid bersama Dokter Umum Puskesmas Tawangrejo mewakili Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Pemirsa, istilah demam tifoid mungkin masih asing terdengar di telinga kita. Tapi tahukah Anda dalam demam tifoid ini ternyata lebih sering kita kenal sebagai penyakit tipes. Nah, di Indonesia, demam tifoid tergolong penyakit endemik dan sudah banyak masyarakat yang terserang demam tifoid ini. Meskipun sudah banyak pula pasien demam tifoid yang dinyatakan sembuh, namun bukan berarti kita harus menurunkan kewaspadaan kita terhadap penyakit ini. Untuk itu, kita akan membahas tentang serba-serbi demam tifoid bersama Dr. Febri Zamrotul Firdausi dari Puskesmas Tawangrejo. Kita langsung sapa terlebih dahulu narasumber kita yang sudah hadir di studio Sakti TV pada pagi hari ini. Selamat pagi, dokter. Pagi, Mbak. Gimana kabarnya, dokter? Alhamdulillah sehat. Mbaknya gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, dokter. Terima kasih. Nah, ini kalau ngomong-ngomong soal demam tifoid itu berarti istilah secara medis ya, dok ya? Karena saya jujur, saya juga asing sekali demam tifoid, taunya tipes gitu. Nah, ini mungkin boleh dijelaskan lebih mendetail demam tifoid itu yang seperti apa sih sebenarnya? Iya, jadi demam tifoid ini kan terdiri atas dua kata ya, ada demam sama tifoid. Nah, arti kata tifoid itu sendiri, akhiran oid kalau di istilah medis, itu artinya menyerupai. Jadi demam tifoid ini memang suatu penyakit yang menyerupai dari penyakit tifus. Penyebabnya adalah salah satu jenis kuman atau bakteri yang nantinya bisa masuk ke dalam saluran pencernaan. Nah, kalau ditanya terkait demam tifoid, itu sebenarnya ada dua terminologi yang tersebar di masyarakat. Ada yang menyebutnya gejala tipes, ada yang menyebutnya kadang tifus. Nah, sebenarnya antara dua terminologi ini itu berbeda, Mbak. Oh, beda. Jadi, ya? Gejala tipes sama dan tifus. Tifus itu beda? Beda. Nah, ini mungkin boleh jelaskan juga nih seperti apa ini, dok? Jadi kalau yang kita bahas sekarang ini kan demam tifoid. Nah, demam tifoid ini dia sama dengan tipes. Nah, demam tifoid atau tipes ini merupakan suatu penyakit infeksi yang menular yang diakibatkan oleh kuman atau bakteri namanya Salmonella typhi dan juga Paratyphi. Sedangkan tifus ini beda nih penyebabnya. Penyebabnya adalah sejenis kuman rickettsia, di mana penyebarannya biasanya ditularkan lewat ektoparasit seperti kutu, tungau, kemudian bisa juga kadang disebut dengan caplak seperti itu. Dan ektoparasit itu biasanya terdapat pada hewan-hewan pengerat seperti bulu-bulu pada tikus, tupai, dan lain sebagainya gitu. Jadi memang harus dibedakan antara tifus dan tipes. Kalau demam tifoid ini nama lainnya tipes, jadi bukan tifus, seperti itu. Oh, ini saya juga baru tahu nih ada istilah. Saya pikir tifus itu juga tipes. Berarti beda. Beda penyebabnya. Beda kumannya itu tadi ya, dok ya. Dan juga penyebab si pembawanya mungkin ya, dok ya. Kalau misalkan si tifus tadi karena ada hewan pengerat ya, dok ya. Kalau yang tipes tadi karena kuman apa tadi, dokter? Salmonella. Mohon maaf ya pemirsa karena bukan orang medis, jadi ya belibet ngomongnya. Tapi kalau dari ini mungkin masih pembahasan seputar ini dulu. Dari dua terminologi ini antara tipes dan juga si tifus ini, kalau di Indonesia yang paling sering terjadi itu yang mana, dok? Yang sering terjadi sih yang demam tifoid ini, yang tipes. Yang tipes ya. Jadi memang Indonesia ini sangat bersahabat ya, atau disebut sebagai negara endemik terhadap demam tifoid ini. Iya, lembur dikit tipes, kan gitu ya. Nggak punya duit dikit tipes, gitu kan biasanya. Nah, berarti karena terlalu sering terjadi di Indonesia dan mungkin sudah bersahabat dengan kita, itu jadi sering terjadi di masyarakat ya, dok ya. Tapi itu bisa dikatakan penyakit yang berbahaya nggak sih, dok, demam tifoid atau tipes ini sendiri? Ya, jadi menurut WHO sendiri, angka insidensi di dunia terkait dengan demam tifoid ini ada sekitar 17 juta ya, 17 juta orang atau jiwa. Namun yang mengalami kematian hanya sekitar 600.000 dan sekitar 70%-nya itu adalah
di negara Asia, termasuk Indonesia. Sedangkan di Indonesia sendiri, angka demam tifoid ini diperkirakan sekitar 80%. 80% per 100.000 jiwa gitu. Jadi kalau dikatakan dihitung persentasenya dari data dari WHO tadi yang mengalami kematian itu sebenarnya hanya sekitar 0,9% saja sih Mbak gitu. Cukup Jadi kecil ya. Ya kalau dikatakan berbahaya sih bisa dijawab tidak, tapi ya dalam tanda kutip harus dilakukan pengobatan yang tepat. Betul, dengan penanganan medis yang tepat pastinya. Bukan berarti meskipun tidak berbahaya, kategori yang berbahaya banget gitu terus dibiarkan, dikiranya bakal sembuh sendiri mungkin ya Dok ya. Padahal nggak seperti itu. Nah, tapi kalau ini kita berbicara seputar tifus, tapi karena tadi sudah disinggung seputar tifus juga, mungkin boleh saya tanyain juga. Kalau tifus ini apakah berbahaya juga atau enggak, Dokter? Ya. Atau sama mungkin kategori kedua penyakit di ini? Indonesia sendiri sih untuk kejadian dari tifus ini sih lebih langka ya, lebih langka daripada si tifoid ini ya. Jadi memang dia ditularkan lewat gigitan kutu biasanya. Kutu baik tungau ataupun sejenis yang lainnya. Biasanya penularannya ya itu tadi karena mungkin misalkan gatel nih, kena gigitan terus digaruk, kemudian ada yang luka, nah itu sebagai sumber penularannya gitu. Tapi kalau dikatakan yang lebih banyak di Indonesia sendiri sih lebih ke demam tifoidnya daripada si tifus itu. Oke, yang pasti tipes. Demam tifoid atau tipes. Nah, kalau untuk penyebabnya berarti yang tadi kuman. Nah, kumannya ini kita bisa tahu kuman ini datangnya dari mana? Gimana Dok? Dari mana kira-kira kuman ini datang ke kehidupan kita? Mungkin lebih ini ya, bagaimana dia bisa masuk ke dalam tubuh. Gimana caranya dia masuk ke dalam tubuh kita? Jadi kuman atau bakteri Salmonella, baik yang jenis Typhi maupun Paratyphi tadi, dia itu akan masuk lewat, biasanya yang paling sering ini makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi Mbak. Jadi makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi, misalkan kita makan atau minum, terus ternyata di sana ada bakteri salmonellanya, dia bisa masuk. Nah, setelah masuk, melewati saluran pencernaan, kemudian masuk ke dalam lambung. Nah, sebenarnya di lambung kita itu sudah ada sistem proteksi sih dari pH, dari tingkat keasaman lambung kita ya. Jadi asam lambung kita itu sebenarnya sudah bisa membunuh bakteri, termasuk salmonella ini. Ya, benar. Tapi beberapa bakteri masih ada yang bisa survive atau lolos sehingga selanjutnya masuk ke dalam usus halus. Di usus halus sebenarnya sudah ada lagi proteksinya. Ada yang namanya imunoglobulin A. Nah, selain ada imunoglobulin A, nanti bakterinya itu bisa lolos lagi nih, bisa survive lagi. Kepinteran nggak? Iya, kepinteran. Beberapa ada yang mati, ada yang survive. Nah, yang survive ini selanjutnya akan dimakan oleh makrofag yang ada di sana di usus gitu. Setelah dimakan oleh makrofag, maka akan hidup atau tumbuh di dalam makrofag tadi, kemudian pada akhirnya bisa menyebar ke seluruh tubuh. Nah, menyebar ke sirkulasi darah yang pertama ini sering disebut dengan bakterimia. Bakterimia yang pertama. Biasanya pada pasien pada saat bakterimia yang pertama ini cenderung tidak ada gejala, atau kalau dilakukan pemeriksaan penunjang seperti kultur darah, kadang hasilnya masih negatif. Setelah mencapai sirkulasi darah, si bakteri ini akan menyebar, terutama ke organ-organ retikuloendotelial seperti limfa, kemudian sumsum tulang seperti itu. Selanjutnya akan menyebar ke sirkulasi darah lagi, akan terjadi bakterimia yang kedua. Nah, bakterimia yang kedua ini biasanya sudah ada timbul gejala sistemik seperti demam, kemudian karena dia masuknya lewat organ pencernaan, maka nanti yang ada gangguan biasanya ke organ pencernaan itu, bisa diare ataupun konstipasi atau nyeri perut seperti itu. Jadi dia akan menetap dan berkembang biak di usus itu pertama kalinya. Ya, di usus itu kemudian bisa menetap di sirkulasi atau mungkin ke organ-organ seperti hati, kandung empedu gitu. Jadi manifestasi klinisnya tergantung dia ada di mana seperti itu. Dia ada di mana. Nah, ini mungkin menarik nih dibahas untuk berikutnya. Untuk mendeteksi dia ada di mana ini seperti apa gitu ya, Dok ya. Oke, jadi untuk pemirsa yang di rumah jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu membahas seputar serba-serbi demam tifoid atau tipes ya, bersama Dokter Febri dari Puskesmas Tawangrejo. Nah,
kalau tadi kan sudah dijelaskan tuh oleh dokter bagaimana perjalanan si kuman ini menuju ke tubuh kita. Ternyata terkontaminasinya tuh justru dari makanan. Kita kenanya karena makanan yang sudah terkontaminasi ya dok ya. Iya. Belum lagi kalau misalnya masuk ke organ tubuh kita itu dia akan, meskipun dia masuk ke lambung, dia pasti bakalan lolos lagi sampai ke usus dan lain sebagainya yang sudah dijelaskan oleh dokter tadi. Yang artinya berarti kalau misalnya kita makan makanan yang sudah terkontaminasi apa tadi namanya kuman itu tadi dokter, bisa jadi yang kita makan itu lebih dari satu kuman ya? Iya. Pasti ribuan ya kayak gitu ya? Iya. Nah itu mungkin yang harus dihati-hati pemirsa. Nah ini kalau tadi kan dokter sempat menjelaskan juga seputar prosesnya. Nah kalau misalkan dia menetap di bagian organ tubuh yang mana gitu, apakah gejala yang ditimbulkan dari demam tifoid ini berbeda atau gimana dokter? Ya, jadi seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa dia bisa menetap atau berkembang biak tergantung di mananya. Kalau misalkan dia menetap di hati, nah mungkin nanti pada saat dilakukan pemeriksaan penunjang, pemeriksaan fungsi hati, mungkin SGOT atau SGPT yang penanda enzim hati itu dia akan meningkat seperti itu. Jadi di atas normal berarti di atas gitu normal ya? seperti itu. Kalau misalkan dia memang cenderung ke sistemik, yaitu tadi gejalanya cenderung ke arah sistemik seperti demam atau yang lain sebagainya. Jadi memang tergantung dia menetap dan berkembang biaknya di mana. Mungkin manifestasinya nanti berbeda-beda tiap pasien. Tapi yang paling utama biasanya yaitu tadi demam. Demam dulu gitu Ya, yang paling pertama kali muncul. pertama kali. Makanya emang itu budak korporat tuh biasanya gitu dok. Demam dikit tipes, gitu lembut dikit tipes kayak tadi ya. Nah kalau untuk berarti kan gini, kalau si kuman itu berarti apakah bisa menular ke individu satu ke individu lainnya juga dokter atau bagaimana? Ya, jadi terkait penularan dari demam tifoid ini memang dia secara fekal oral. Fekal oral itu gimana? Jadi misal ada suatu pasien nih yang sudah terkontaminasi dari bakteri salmonella itu karena sudah makan atau minum minuman atau makanan yang sudah terkontaminasi salmonella. Kemudian pada saat buang air besar, kemungkinan fesesnya si pasien tersebut mungkin mencampuri salah satu sumber air di daerah tersebut. Nah, sedangkan kita memakai sumber air tersebut untuk mengolah makanan atau minuman, apalagi pada saat kita mengolah mungkin kurang sempurna ya, atau bisa dibilang kurang matang mungkin masaknya atau gimana, maka kita ya mudah terinfeksi dari salmonella itu. Kemudian mungkin cara penularan yang kedua, kalau kita sering ini sih megang benda-benda yang kotor, kemudian lupa cuci tangan. Nah, misal tiba-tiba makan gitu. Misal habis berkebun, habis megang-megang tanah tanpa alat pelindung diri gitu, kemudian kok keburu lapar gitu, lupa cuci tangan langsung makan gitu. Padahal kan kita juga nggak tahu di tanah tersebut apakah terkontaminasi salmonella tadi atau enggak seperti itu. Jadi memang pada intinya penularan dari demam tifoid ini secara umum ya dari makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi dari kuman tersebut. Yang pasti yang sesuatu yang kita makan lewat mulut berarti ya dok ya, bukan yang lewat luar gitu. Bukan yang mungkin terinfeksi di tangan kita yang luka atau apa, itu bukan berarti ya dok ya. Kalau itu yang tadi yang tifus itu berbeda penyebabnya atau mungkin cara penularannya gitu. Nah ini cukup menarik, berarti artinya gini, pertama kali munculnya si kuman atau si bakteri salmonella ini itu dari mana sih dok? Karena kan mungkin kalau dari makanan minuman mungkin sudah diolah dengan baik, tapi kok tiba-tiba terkontaminasi itu datangnya dari mana? Apakah bahan makanannya atau apanya gitu biasanya? Ya mungkin bisa jadi sih mbak, bisa jadi bahan makanan yang kurang higiennya seperti itu. Gitu. Jadi makanya mungkin karena sekarang lagi bulan puasa ya, terutama buat orang-orang nih yang lagi suka hobi war takjil. Iya benar. Itu mungkin lebih dipilih lagi, lebih selektif ya. Meskipun mungkin kelihatannya enak, tapi kok ternyata dilihat mungkin kurang higienis gitu, sebaiknya ya jangan dimakan. Ya intinya kembali lagi ke kita juga ya dok ya. Apalagi kalau tadi dokter sampaikan bahwa penularannya ini bisa jadi karena sumber air. Dan juga saya rasa pola hidup pasti pengaruh banget dong ya dok ya. Apalagi kalau misalnya mungkin kayak gini, studi kasusnya misalkan ini dokter, apakah di daerah yang kumuh, mohon maaf, misalnya di daerah yang kumuh itu apakah lebih tinggi potensi muncul demam tifoid gitu atau enggak? Karena kan mungkin kita tahu tempat kumuh itu seperti apa gitu. Kira-kira gimana dok? Ya lebih tinggi sih mbak daripada daerah yang lebih bersih gitu ya. Yaitu tadi karena memang
prinsip utamanya untuk mencegah dari demam tifoid ini ya menjaga higienitas itu gitu. Oke, jadi bukan karena nyamuk juga. Nah, kalau itu beda penyakit. Nah, itu bedanya penyakit gitu. Kalau Iya. demam tifoid ya karena kuman itu Kuman tadi, itu hanya tadi. salmonella itu tadi ya dokter ya. Salmonella, Nah, kalau untuk usia yang paling rentan terkena demam tifoid ini, ada nggak sih kalau secara medis usia yang paling rentan tuh usia sekian sampai sekian, usia produktif mungkin atau lansia atau bagaimana? Kalau dari misal ditanya siapa saja yang bisa terkena demam tifoid ini, sebenarnya semua bisa, mulai dari Oke. anak-anak maupun dewasa. Cuman kalau untuk anak-anak sendiri dari WHO dan Ikatan Dokter Anak Indonesia ini mengatakan bahwa yang rentan terkena demam tifoid ini pada usia di atas 5 tahun. Jadi Di atas usia 5 tahun. 5 sampai 10 tahunan lah ya. Itu kan masa-masa di mana dia mulai sekolah. Oh iya betul. Di sekolah kita kan nggak bisa mengontrol apakah dia jajan sembarangan. Betul. Dan juga mungkin masa-masa aktif lagi main sama teman-temannya. Terus kita kan juga kadang nggak bisa ngontrol apakah mainannya ini kotor atau bersih seperti itu Iya. ya. Kemudian kalau pada dewasa, pada beberapa orang yang rentan, mungkin pada beberapa orang yang memang punya penyakit tertentu atau imunokompromis sehingga imunnya memang sudah tidak sama dengan orang yang normal seperti itu, atau mungkin memang sebelumnya sudah ada riwayat gangguan di saluran gastrointestinalnya atau saluran pencernaannya. Misal ya pada pasien dengan ini dispepsia tadi itu, Asam lambung. asam lambung. Orang-orang biasanya nyebut asam lambung saya lagi tinggi nih dok gitu ya. Biasanya kan kalau lagi kena asam lambung, kalau kata orang-orang biasanya kan dikasih obat buat menurunkan sekresi dari asam lambungnya Asam lambungnya itu. betul. Nah, padahal kan di patogenesisnya tadi kita tahu bahwa asam lambung itu sangat berfungsi untuk membunuh si bakterinya Bakteri itu. salmonella salah satunya. Makanya itu mungkin kelompok-kelompok seperti dispepsia tadi mungkin lebih rentan daripada orang yang tidak dispepsia. Kemudian pada pasien-pasien dengan gangguan integritas dari saluran pencernaannya, mungkin sebelumnya pernah ada riwayat operasi di saluran pencernaan seperti itu. Kemudian pada pasien-pasien yang punya riwayat peradangan pada saluran pencernaan, ada istilah namanya ini inflammatory bowel disease seperti itu. Kemudian mungkin pada pasien-pasien yang menderita penyakit tertentu yang pada hidupnya mungkin sering mengkonsumsi antibiotik seperti itu. Jadi kalau pada dewasa mungkin pada kelompok-kelompok tertentu yang rentan, tapi kalau pada anak kesimpulannya kalau menurut WHO sih usia di atas 5 tahun ya, 5 sampai 10 tahunan itu. Kalau untuk lansia sendiri juga tetap ada kemungkinan mereka terkena demam tifoid ya dok ya. benar. Karena ada banyak sekali faktornya seperti yang sudah dijelaskan dokter tadi. Apalagi kalau misalnya sekarang ini kan nggak cuman akhirnya saya jadi paham kenapa kok banyak karyawan yang mengeluhkan kalau lembur sedikit tipes ya kan asam lambungnya naik gitu. Dan kemudian diminumin obat asam lambung yang akhirnya tidak bisa mendeteksi si bakteri ini, tidak bisa membunuh secara sempurna gitu ya dok ya. Gitu pemirsa. Ini cukup menarik dokter. Nanti mungkin akan kita bahas lebih lanjut seputar serba-serbi demam tifoid ini ya dokter ya. Jadi untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih menyaksikan Sehat Selalu membahas seputar serba-serbi demam tifoid atau tipes bersama Dr. Febri dari Puskesmas Tawangrejo, mewakili Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Nah, kalau tadi kan sudah dijelaskan bagaimana cara penularannya si kuman salmonella ini, ternyata dari makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi kuman tersebut kemudian kita makan dan berkembang biaklah dia di dalam tubuh kita. Seperti itu ya dok ya? Iya, Secara singkatnya gitu pemirsa ya, kalau misalnya masih belum jelas ditonton segmen sebelumnya. Nah tapi ini kalau misalnya kita ngomongin seputar demam tifoid atau tipes gitu ya dok ya, emang masyarakat kan taunya itu tadi tipes. Tapi gejalanya ini kan kayak agak mirip-mirip sama demam berdarah gitu. Nah, ada nggak sih perbedaan gejala dari kita kalau misalkan mengalami demam tifoid dan juga kita ketika demam karena infeksi penyakit lain gitu kira-kira? Jadi memang kalau misalnya ada pasien demam datang ke kita ini, apalagi tanpa ada gejala penyerta ya Mbak, seperti nggak ada batuk, nggak ada pilek, atau nggak ada mual muntah dan lain sebagainya, biasanya dokter akan berpikir antara dua hal nih, antara DBD atau demam berdarah tadi itu, atau tipes atau tifoid. Nah,
sebenarnya kalau dari pola demamnya sudah bisa dibedakan, tapi mungkin kenyataan di lapangan sih kadang ya agak rancu ya seperti itu. Iya betul. Tapi kalau secara teori, kalau demam berdarah ini dia itu biasanya naiknya mulai hari pertama itu sudah langsung tinggi. Jadi dia mulai hari pertama suhunya langsung tinggi, kemudian baru menurun pada hari keempat sampai kelima. Dari hari keempat sampai kelima nanti akan naik lagi, seperti itu. Jadi kalau digambarkan grafik itu seperti pelana kuda, seperti itu. Naik terus naik, turun, naik lagi. Sementara demam tifoid dia nggak sama kayak demam berdarah. Kalau demam tifoid ini dia cenderung hari pertama itu biasanya orang bilang apa ya, semlenget ya, anget-anget. Anget-anget dulu, kemudian besoknya perlahan naik, tapi ya nggak signifikan naiknya. Hari berikutnya naik lagi, dan biasanya kalau pada minggu-minggu pertama, pada hari pertama sampai ke-7, yaitu tadi naiknya perlahan, biasanya baru mencapai puncaknya itu baru setelah hari kelima. Gitu. Jadi kalau digambarkan secara grafik itu kayak anak tangga gitu. Kalau yang demam tifoid. Biasanya sering disebut nama lainnya itu step ladder fever seperti itu. Karena step by step dia naiknya gitu ya dok ya. Jadi pertama kayak semelenget dulu, ntar agak naik kok soyo panas, ntar panas lagi, tambah panas lagi di atas hari kelima ya, biasanya itu mulai lebih tinggi. Dan mungkin kalau untuk tadi kan seperti dokter sampaikan, kalau misalkan dia si kuman salmonellanya ini lagi mengendap di usus, bisa jadi pencernaan kita yang kena kena tuh. Nah, itu kan bisa jadi kita juga akan diare. Nah, munculnya si diare ini kira-kira di hari keberapa? Atau mungkin hari pertama dia sudah muncul diare, atau justru di atas hari kelima itu tadi? Oh iya. Mungkin sedikit membahas perbedaan sama demam berdarah tadi ya. Itu masih belum selesai berarti dok? Oke, dilanjutkan dulu kalau begitu. Selain dari pola demam tadi, sebenarnya juga bisa dilihat dari gejala penyerta yang lain. Kalau demam berdarah ini cenderung karena dia sebabnya dari virus dengue, biasanya lebih sering pada pasien itu yang dirasakan sakit kepala yang hebat. Sakit kepala yang hebat, kemudian nyeri pada otot atau nyeri pada persendian. Kalau demam tifoid, karena yang kita ketahui patogenesisnya dia tadi masuk ke dalam organ atau saluran pencernaan, jadi maka manifestasinya ya itu tadi, diare, kemudian konstipasi ataupun nyeri perut. Itu saja dari sini sebenarnya sudah cukup berbeda ya dok ya. Dari gejala yang disampaikan pasien pasti nanti ini udah DB nih, ini udah tipes nih gitu ya dok ya. Oke. Mungkin ada perbedaan lainnya mungkin dokter selain dua kategori tadi? Dua kategori mungkin nanti ini sih Mbak. Kalau dari segi pemeriksaan penunjangnya ya, karena penyebabnya berbeda, mungkin kalau demam berdarah biasanya dites semacam kayak tes COVID kemarin nih, kayak PCR COVID. Jadi mendeteksi apakah ada virus dengue di tubuh kita atau tidak. Dan biasanya kalau pemeriksaan ada namanya itu NS1, itu bisa muncul mulai hari kedua itu sudah bisa terdeteksi kalau demam berdarah seperti itu. Oh, si virus itu tadi. Kalau pada salmonella ya, demam tifoid ini dia kan berarti mendeteksi si salmonellanya ini. Iya betul. Kalau gold standarnya sebenarnya kultur darah, tapi kalau di Vaskes 1 atau Puskesmas itu biasanya dilakukan uji Widal. Jadi karena mungkin laboratoriumnya belum ada gitu, masih terbatas ya. Masih terbatas seperti itu. Tapi karena dia deteksinya antibodi, mungkin hasilnya agak positif palsu, karena mungkin pada saat kita hari ini dinyatakan positif Widalnya bisa jadi kita itu hasil dari yang infeksi yang lalu tapi masih ada antibodi di dalam tubuh kita. Gitu. Nah, sebentar, apa tadi deteksi Widal? Uji Widal. Itu seperti apa itu dokter? Jadi kayak semacam reaksi aglutinasi gitu ya antara antigen sama antibodi. Prinsipnya Widal itu ya itu tadi, mendeteksi antibodi yang ada di tubuh kita. Jadi kalau kita pernah terinfeksi dari salmonella, maka kan terbentuk antibodi di dalam tubuh kita. Sementara si salmonella tadi itu bakterinya itu ada semacam kayak dia punya tubuh sama sekitarnya itu kayak ada flagel-flagelnya gitu. Jadi kalau secara digambar dia tuh gitu ya. Gitu, bakterinya. Mungkin bulat-bulat terus di luarnya tuh ada lapisan lagi. Ada kayak rambut-rambutnya gitu. Ada rambut-rambutnya kayak rambutan pemirsa. Gitu. Nah, ada yang namanya aglutinin O, ada aglutinin H, yaitu tadi mendeteksi apa badannya, apa flagelnya. Nah, gitu. Kalau aglutinin O dia itu bisa bertahan di tubuh 4 sampai 6 bulan. Aglutin O itu yang badannya? Yang badannya, oke. Kalau yang satunya yang flagel-flagel itu bisa bertahan 9 sampai 12 bulan. Oke. Makanya mengapa uji Widal itu
bukan dipakai sebagai gold standard yaitu tadi karena kan bisa jadi positif, positif, tapi padahal kita itu hari itu tidak terinfeksi, padahal itu infeksi yang sudah lama. Karena memang durasinya cukup lama. Nah, kalau ini kan saya tempat nanya seputar kalau misalkan kita kena demam tifoid dan itu menyerang usus, misalkan dia menetap di usus, kita mungkin bisa jadi diare dan lain sebagainya. Nah, itu munculnya diare itu kira-kira di hari keberapakah, dokter? Apakah setiap pasien juga sama munculnya atau bagaimana? Secara umum sih, kalau dari antar pasien 1, pasien 2 itu sebenarnya nggak bisa dipastikan sih. Kalau misal hari ketiga nih pasti diare, hari keempat sih pasti diare. Seperti nggak itu. bisa gitu ya dok ya? Cuman mungkin terkait membahas ke yang tadi lagi ya, ada pemeriksaan penunjang selain uji Widal itu ada yang namanya uji Tubex. Itu nanti mendeteksi dari imunoglobulin M atau IgM. Dia itu biasanya muncul 4-5 hari setelah terinfeksi dari salmonella itu. Gitu. Muncul. Jadi kalau dikatakan gejalanya mungkin apa saja yang ada pada pasien, kemudian munculnya hari keberapa, biasanya sih kurang spesifik ya. Masing-masing pasien tuh nggak sama. Mungkin lebih ke pola demamnya aja. Lebih ke pola demamnya, karena emang udah kelihatan berbeda ya dok ya. Dari situ aja yang satu naik, turun naik, yang satunya lagi naik secara bertahap. Nah, tapi kalau akhirnya kan jadi gini dok, yang jadi pertanyaan, kira-kira kapan nih pemirsa atau mungkin masyarakat mesti periksa ke dokter ketika merasakan apa gitu, karena kita nggak bisa mendeteksi sendiri juga kan. Nah, itu kira-kira waktu kapan melakukan pemeriksaan ke dokter? Karena namanya demam tifoid, manifestasi yang muncul pertama itu ya demam. Waktu panas ya badannya ya. Jadi kalau ditanya kapan harus ke dokter, ya mulai hari pertama demam sebenarnya nggak apa-apa, langsung aja ke fasilitas kesehatan terdekat. Karena nanti pasti dokter akan mengevaluasi secara umum ya Mbak ya, mulai dari anamnesis, kemudian demamnya bagaimana, munculnya pas kapan aja, seperti itu. Kemudian pasti akan dilakukan pemeriksaan fisik juga, mulai dari kepala leher, jantung paru, abdomen, ekstremitas, dan lain sebagainya. Dan dokter juga yang akan menentukan nih kira-kira pasien ini perlu dilakukan pemeriksaan penunjang atau tidak, seperti itu. Dan misal dilakukan pemeriksaan penunjang, yang cocok buat pasien ini kira-kira pemeriksaan penunjang apa, seperti itu. Jadi kalau ditanya kapan harus ke dokter ya prinsipnya lebih cepat lebih baik. Betul sekali, apalagi kan sekarang fasilitas kesehatan kan juga mudah diakses ya dok ya. Baik itu menggunakan BPJS juga gampang, deket gitu kan. Apalagi di Kota Madiun seluruh puskesmasnya kan juga banyak. Di setiap kelurahan ada gitu, setiap kecamatan ada kan, setiap kecamatan jangan kelurahan. Setiap kecamatan ada, jadi nggak usah bingung pemirsa ya. Nah, ini mungkin akan kita bahas lebih lanjut nanti beri segmen berikutnya ya dokter ya. Jadi untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu, masih bersama saya dan juga Dr. Febri membahas seputar serba-serbi demam tifoid atau tipes. Nah, kalau tadi kan mungkin sudah dijelaskan banyak sekali materinya ya, entah itu perbedaannya dari tipes dengan DBD dan lain sebagainya, dan juga penularannya terutama. Nah, kalau yang paling penting kalau misalnya sudah ngerasa semelenget, sudah merasa panas, langsung ke dokter. Nanti biar dokter yang pastiin ini DB atau tipes gitu. Jangan mendeteksi diri sendiri. Self diagnose kalau sekarang ya dok ya. Kepintaran masyarakat. Makanya takutnya nanti minum obat yang nggak sesuai kan ya dok ya, meskipun bisa dibeli di apotek gitu, apotek terdekat. Nah, oke dokter, kalau berbicara seputar diagnosisnya mungkin dok, dari diagnosis demam tifoid ini seperti apa kira-kira dilakukan di pelayanan kesehatan gitu? Ya, jadi kalau berbicara dengan diagnosis, yang pertama yang pasti dilakukan adalah anamnesis ya, tanya jawab mulai dari apa yang dikeluhkan, kemudian misal demam sudah berapa hari, kemudian demamnya kira-kira cenderung malam hari aja, apa nggak tentu atau menetap pagi siang malam atau bagaimana, seperti itu. Kemudian nanti juga akan dilakukan pemeriksaan fisik. Nah, pada demam tifoid ini biasanya cenderung manifestasi klinisnya ini kalau hari-hari pertama seperti orang kena gejala flu gitu Mbak, jadi flu-like symptoms, greges-greges gitu. Kemudian diikuti dengan abdominal symptoms, gejala di perut, mulai dari gangguan pencernaan seperti tadi ya, diare, konstipasi, nyeri perut, seperti itu. Kalau muntah gitu apakah termasuk? Bisa jadi. Kemudian dari selanjutnya dari pemeriksaan fisik, kemudian akan ditunjang melalui pemeriksaan penunjang. Kalau di fase 1 biasanya ya dilakukan uji Widal tadi itu.
Kemudian kalau pada demam tifoid ini sebenarnya seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa gold standarnya memang harus dilakukan kultur darah. Jadi apabila ditemukan bakteri salmonella di dalam darah kita ya pasti dia terdiagnosis tifoid seperti itu. Betul. Itu biasanya dilakukan pada minggu pertama. Kalau pada minggu kedua itu biasanya bisa dilakukan kultur feses. Oke. Ya, jadi kenapa dilakukan kultur feses? Seperti patogenesis yang dijelaskan sebelumnya tadi bahwa si bakteri ini kan setelah mencapai sirkulasi darah, Betul. Kemudian bisa masuk ke dalam kandung empedu. Ada banyak organ yang dia hinggapi begitu. Iya benar. Dari kandung empedu mungkin dia ikut keluar bersama ekskresi cairan empedu ke usus halus dan pada akhirnya ikut keluar bersama feses seperti itu. Kalau kultur feses biasanya dilakukan pada minggu kedua. Oke. Kalau minggu ketiga bisa juga dilakukan kultur urin seperti itu. Jadi memang untuk diagnosis dari demam tifoid ini ya tidak hanya serta-merta dari hasil pemeriksaan penunjang Betul. saja, tetapi juga dokter harus melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang itu sebagai pendukung dan menyimpulkan evaluasi klinis secara umum pada pasien tersebut. Tapi kalau misalkan secara medis itu sebenarnya demam tifoid itu rata-rata terjadi ke tubuh kita berapa hari sih, Dok? Masa itu tadi kan karena dokter sampaikan tadi kan bisa sampai di minggu kedua ya? Emang bisa selama itu juga ya, Dok ya? Bisa. Jadi memang demam tifoid ini cenderung biasanya sembuhnya agak lama ya, makanya biasanya disuruh bed rest seperti itu. Jadi biasanya dia pada minggu-minggu pertama itu ya itu tadi kayak semelenget-semelenget aja. Betul. Biasanya kan karena mungkin baru naik di beberapa hari setelahnya kan gitu ya, Dok ya? Jadi bisa ada grafik yang continuous bisa sampai minggu kedua atau minggu ketiga itu juga masih bisa, Mbak. Jadi memang ya tergantung imunitas masing-masing ya, sama yaitu tadi apakah patuh terhadap pengobatan sesuai saran dokter atau tidak, mau berkomitmen atau tidak. Iya, masalahnya tuh kalau misalnya kita lagi sakit tuh mau makan, mau ngapa-ngapain itu nggak enak, Dok. Ini saya memposisikan diri sebagai pasien ya. Karena kalau misalnya kita sakit dan mungkin dirawat di rumah sakit itu kan pasti dokter ataupun perawat pasti menyampaikan makannya yang banyak, minumnya yang banyak, pasti gitu. Tapi ya mohon maaf, kan lagi sakit. ternyata ada maksudnya juga kalau kita makannya banyak, minum airnya juga banyak, itu kan artinya kita bisa menunjang kesehatan kita jauh lebih cepat sembuh lagi kan gitu ya, Dok ya. Nah, kalau misalkan demam tifoid ini karena itu kan durasinya cukup lama tuh, Dok. Itu apakah cukup dengan rawat jalan ataukah harus sampai rawat inap di rumah sakit kayak gitu sih, Dok? Gimana kira-kira? Jadi kalau terkait dengan apakah dia harus rawat jalan atau rawat inap tergantung dari kondisi umum pasiennya. Kalau dia kondisi umumnya baik, misal makan, minum masih bisa dilakukan sendiri, kemudian di rumah supporting sistemnya juga bagus dari keluarganya mungkin. Kemudian kalau intinya kondisi umumnya baik, yang paling penting sih dia mau itu tadi berkomitmen, mau patuh terhadap perintah dokter. Karena dia ini antibiotik. Penyebabnya bakteri, mungkin sedikit menyinggung tentang pengobatannya ya, Mbak ya. Betul. Dia kan pasti harus dikasih antibiotik kalau sudah terdiagnosis. Nah, seperti yang kita ketahui kalau pemakaian antibiotik yang tidak tepat, nanti hasilnya juga bisa terjadi resistensi antibiotik seperti itu. Iya, ini pernah dibahas di beberapa waktu lalu. Dan itu ternyata saya juga baru sadar. Ternyata minum antibiotik yang sudah diresepkan dokter itu penting loh. Penting sekali. Jadi kalau kondisi umumnya baik ya masih bisa rawat jalan asal komitmennya yaitu tadi mau, kemudian teratur pengobatannya sesuai dengan perintah dokter. Tapi kalau kondisi umumnya ternyata lemah atau jelek, misal makan dan minum sudah tidak bisa, harus dibantu orang lain, kemudian muntah yang terus-menerus nggak bisa dikontrol, atau mungkin diare yang prominent terus-menerus seperti itu, maka yang dikhawatirkan kan mungkin salah satunya adalah dehidrasi, sehingga harus dirawat inap supaya bisa diberikan infus. Ya, kemudian pengobatan juga obatnya bisa dimasukkan secara parenteral, baik melalui suntikan atau infus drip seperti itu ya. Betul sekali. Kemudian kalau di rumah sakit juga kan bisa ini lebih dijaga ya, maksudnya. Iya benar, makannya dijaga. Nah, benar. Maksudnya ada perawat dan lain sebagainya, jadi lebih terkontrol kan ya, Dok ya. Gitu. Karena maksudnya saya tadi juga mengalami beberapa waktu lalu kan adik saya juga sempat dirawat di rumah sakit karena demam berdarah ya, Dok ya. Itu pun kalau kita lihat memang tergantung dari badan si pasien juga, benar kata dokter bahwa penyembuhan itu tergantung dari badan si pasien. Mau makan enggak, mau komitmen sembuh enggak gitu.
Belum lagi kalau memang di rumah sakit itu kan si obat itu kan diinjeksi langsung, jadi pasien nggak perlu minum. Bener. Mungkin kalau misalnya diinjeksi berarti dia kayak efeknya lebih mantep gitu ya, mungkin ya dok ya. Lebih cepet sih Mbak kalau lewat Oke. intravena. Beda kalau obatnya. beda sama kalau yang diminum Kalau yang berarti ya dok ya. diminum, iya benar. Nah makanya, tapi tetap seperti yang dokter sampaikan bahwa tergantung dari kondisi pasien. Iya. Kalau kondisi umumnya baik bisa rawat jalan, kalau memang tidak memungkinkan untuk rawat jalan berarti rawat inap. Rawat inap. Tapi kalau rawat inap nggak harus di rumah sakit kan dok? Ya, mungkin ya sekarang kan sudah banyak tuh Iya, fasilitas betul. kesehatan yang menyediakan ini rawat inap selain di rumah sakit. Bisa di puskesmas juga aman sepertinya. Iya. Di puskesmas ketemu sama dokter Feby. Nah, tapi ini gini dok, ini kan ada mitos nih yang berkembang di masyarakat tentang Iya. demam tifoid atau tipes ini. Salah satunya katanya kerja keras, kerja tipes kayak tadi yang saya sampaikan. Itu apakah benar pengaruh nggak sih dok? Kita kebanyakan kerja lembur bagai kuda, kemudian jatuh bangun sampai tipes gitu. Apakah benar atau mitos belaka? Gimana dok Iya. kira-kira? Yang sering kita dengar kan biasanya buat status tuh. Iya. Kerja tipes gitu Nah, ya. bener. Itu sebenarnya mitos. Oh, mitos pemirsa. Itu kayaknya cuman guyonan ya. Guyonan aja. Jadi kalau dihubungkan secara langsung sih nggak bener sih Mbak. Jadi kan yang kita ketahui sudah belajar tadi bahwa penyebabnya Iya, ya betul. kuman, bukan kelelahan atau kecapean seperti itu. Cuman kalau dihubungkan secara tidak langsung sih bisa saja karena Oke. kita kecapean, kelelahan, ya imun kita Imunnya kan turun gitu. Nah, lebih mudah terinfeksi dari salmonella tadi. Oke. Atau mungkin habis kerja kecapean jadinya kok males masak mungkin, Makannya jadinya beli sembarangan. Nah, makanya mudah terinfeksi salmonella. Ya, Jadi tapi bukan berarti gitu. bukan hubungannya secara langsung gitu enggak, cuman kalau secara tidak langsung bisa. Bisa. Kerja-kerja tipes enggak. Kerja-kerja ada sakit dulu baru tipes. Gitu ya dok ya. Oke, nah ini seru banget kalau ngomong tipes itu tadi dok, karena mungkin pemirsa di rumah mengalami dan berpikir seperti itu. Aku kebanyakan kerja capek jadi tipes. Nih berarti nggak boleh nih izin-izin. Aku izin ya bos, nggak bisa kerja saya tipes gitu kecapean. Padahal nggak gitu konsepnya. Baik, nanti akan kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya ya dokter ya. Jadi untuk pemirsa yang di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, masih menyaksikan Sehat Selalu bersama Dr. Febri, membahas seputar serba-serbi demam tifoid. Kalau tadi kan sudah membahas apa tadi? Mitos tipes. Kerja-kerja tipes. Kerja-kerja tipes, ternyata nggak gitu. Ada jalan penghubungnya dulu ya dok, sebelum menjadi tipes. Jadi bukan karena kecapean, itu jangan salah paham netizen ya. Nah ini saya juga punya satu mitos lagi nih dok. Seneng saya mitos-mitosan ya. Karena mungkin mitos ini kan artinya sesuatu yang memang banyak berkembang di masyarakat gitu ya dok ya. Jadi mungkin alangkah lebih baiknya dibahas juga langsung sama ahlinya. Nah, ini tuh ada yang namanya kapsul cacing, dokter. Itu apakah benar bisa menyembuhkan tipes atau tidak? Gitu. Ya, jadi memang di beberapa daerah itu masih menganut kepercayaan ini ya. Iya, tradisional lah. Tradisional. Iya. Kok kayaknya ini kena gejala tipes, biasanya langsung mencari cacing, kemudian dikeringkan, ditumbuk sampai jadi serbuk, kemudian dimasukkan ke dalam kapsul kosong, Iya. kemudian diminum sebagai obatnya. Tapi sampai saat ini sebenarnya setahu saya belum ada penelitian yang membuktikan bahwa protein yang terkandung dalam cacing tersebut itu bisa berfungsi sebagai antibiotik ya atau antibakteri pada salmonella tadi seperti itu. Jadi memang sebenarnya mitos itu. Jadi seperti yang kita ketahui kan penyebabnya ya bakteri, makanya ya pengobatannya antibiotik. Tapi kalau dari protein cacing tertentu yang dianggap sebagai bisa bermanfaat sebagai antibakteri, sampai saat ini sih setahu saya belum ada penelitian yang membuktikan seperti itu. Jadi jawabannya adalah mitos. Ya, belum ada penelitian yang membuktikan. Mungkin ada peneliti dari Indonesia yang mau membuktikan apakah itu benar-benar mitos atau fakta gitu. Tapi sejauh ini memang belum ada buktinya, jadi masih mitos gitu ya. Kalau memang si kapsul cacing ini berdampak sembuh di pemirsa ya berarti fakta untuk pemirsanya gitu. Mungkin kan bisa jadi karena kondisi tubuhnya juga sudah baik ya dok ya. Bisa jadi seperti itu. Nah artinya gini dok, kalau tadi kan dokter juga sampaikan nih kalau si salmonella ini kan tadi ada badannya dan ada flagil ya itu tadi. Itu kan bertahan sampai 1 tahun ya dok ya. Bisa. Itu berarti orang yang sudah terkena tipes ini nggak bisa sembuh secara total dok? Atau bagaimana? Sebenarnya kalau bisa ditanya bisa sembuh atau tidak, jawabannya bisa.
asal ya itu tadi pengobatannya tepat, Oke. kemudian mau berkomitmen terhadap sama dokternya. Kalau Betul. disuruh minum obat teratur ya teratur, antibiotiknya dihabiskan ya dihabiskan, itu pasti bisa sembuh seperti itu. Tapi kalau ditanya apakah bisa kambuh, jawabannya juga bisa. Iya. Ya, jadi kenapa bisa kambuh? Kemungkinan ya bisa karena infeksi berkepanjangan akibat pengobatan yang pertama mungkin kurang sempurna ya. Karena itu tadi obat harusnya diminum nggak diminum. Nggak diminum, seperti Akhirnya itu. resisten itu tadi ya dok ya. Benar. Atau juga kemungkinan yang kedua bisa karena ini Mbak, apa namanya, infeksi berulang. Jadi udah sembuh kemudian kena lagi. Kena seperti lagi. itu. Ya karena makanan yang Karena sembarangan. Kemudian juga ada istilah di demam tifoid ini ada yang namanya tifoid karier atau karier kronik. Ada yang menyebutnya beberapa karier kronik. Itu gimana itu dok? Itu maksudnya? kalau tifoid karier ini biasanya misal saya sekarang diperiksa nih lewat kultur feses. Oke. Kok ternyata kultur feses saya hasilnya si salmonellanya ini positif atau ada. Oke. Padahal saya sebelumnya sudah kena tipes sekitar 1 tahun yang lalu, tapi kenapa sekarang kok masih ada? Nah itu yang dinamakan kultur tifoid karier tadi Karier, itu. oke. Jadi tifoid karier itu apabila ditemukan bakteri salmonella tadi minimal 12 tahun setelah infeksi, tapi pada pasien tidak ada gejala klinis seperti itu. Oh berarti nggak ada gejala demam? Nggak kayak gitu, ada. berarti nggak ada gitu Iya, ya dok makanya mungkin beberapa pasien dengan tifoid karier agak bertanya-tanya gitu ya, "Kok sebenarnya saya nggak ngerasa demam sekarang nih, ya? Oh nggak- tiba-tiba? kok tiba-tiba ada itu? salmonellanya tetap ada, padahal saya sudah kena tifoidnya setahun yang lalu gitu. Kemungkinan ya kena tifoid karier itu. Jadi memang agak lama Agak lama hilangnya. hilangnya. Gitu ya. Pengobatannya pun juga ini kalau tifoid karier lebih lama, mungkin sekitar 4-6 minggu juga bisa. Oh, cukup lama. Cukup lama. Sebulan lebih Sebulan gitu lebih. ya. Wah, oke dokter. Nah, kalau untuk pencegahan terakhir nih, Dok. Untuk pencegahan dari demam tifoid, adakah vaksin khusus mungkin atau mungkin ada tips khusus untuk pemirsa dari rumah? Silahkan, Dok. Ya, terkait dengan pencegahan yang pastinya yang utama dari diri sendiri dulu ya. Mulai dari cuci tangan, baik sebelum atau melakukan melakukan aktivitas, terutama makan dan minum ya. Iya. Nah, kalau terkait dengan vaksin sendiri, sebenarnya ada Mbak. Jadi ada vaksin demam tifoid ini ada 2 jenis. Ada yang oral, lewat mulut, ada juga yang lewat suntikan, seperti itu. Oke. Nah, kalau yang lewat oral ini biasanya bentuknya seperti vaksin polio, jadi diteteskan seperti itu. Oh. Namun di Indonesia sendiri yang ada ini yang lewat suntikan biasanya. Bukan yang diteteskan itu Bukan belum yang ada. diteteskan berarti ya? itu masih belum. Nah, yang lewat suntikan ini biasanya bisa dilakukan pada pasien-pasien dengan usia 5 tahun sudah boleh, 5 tahun ke atas. Oh, Yang- maksud saya 2 tahun, 2 2 tahun. tahun ke atas. Pada lebih dari 2 tahun, nanti diulang lagi 3 tahun kemudian. Seperti Oh, itu. gitu. Nah, untuk mendapatkan vaksinnya gimana, Iya, dokter? jadi memang kalau di Indonesia sendiri sih belum ada seperti kayak ini merupakan vaksin Gerakan wajib, massal gitu enggak ya? gitu. Oke. Belum termasuk vaksin wajib sih ya. Jadi kalau ditanya apakah ini kewajiban, sebenarnya hak dari masing-masing. Kalau pengen vaksin ya nggak apa-apa, kalau enggak ya nggak apa-apa. Cuman Oke. beberapa dokter menyarankan terdapat 2 kelompok yang harus dilakukan vaksinasi. Disarankan untuk dilakukan vaksinasi demam tifoid ini. Yang Oke. pertama tenaga medis, yang kedua golongan-golongan food handle seperti pramusaji atau koki yang dia Menyajikan menyediakan makanan. makanan seperti itu. Karena kan Oke. lewat penularannya tadi kan Memang lewat makanan lewat dan minuman. makanan seperti itu. Oh, jadi ada prioritas Ada mungkin ya, prioritas dokter, yang ya? dianjurkan. Betul, bukan berarti masyarakat ini bukan prioritas, bukan, tapi karena alangkah lebih baiknya kan kita mencegah dari yang pertama Ya, menyajikan itu benar. tadi ya. Jadi make sense juga mungkin pramusaji diberikan vaksin demam, apa vaksinnya namanya dokter? Ada sih namanya istilahnya pokoknya Pokoknya itu khusus tadi, untuk tifoid demam ini tifoid, ya. iya. Tapi kalau untuk mau vaksin kayak gitu mungkin ini ada pramusaji yang mungkin sedang menyaksikan juga teman-teman yang berjualan makanan dan minuman. Untuk mendapatkan vaksin itu kira-kira gimana? Sebenarnya kalau di fase 1 sih belum ada sih Oh, Mbak. belum ada. Jadi Oke. mungkin nanti harus dilakukan konsul lagi terkait di center-center yang agak besar ya, Oh, yang bisa mungkin di dilakukan rumah vaksin demam sakit, tifoid oke, seperti itu. mungkin Kalau seperti di itu. fase 1 atau puskesmas sampai sekarang sih belum ada. Belum ada, karena ya bukan sesuatu yang diwajibkan itu Diwajibkan tadi tadi ya itu, dok ya. ha-ha. Jadi ketersediaannya tidak di semua fasilitas kesehatan, terutama fase ke-1 itu ada. Ada. Memang nggak ada gitu ya. Jadi pasti di pusat kesehatan yang lebih besar Iya. gitu. Nah, karena ini sudah di segmen terakhir
terakhir ya dokter ya, informasi yang dibagikan ini kayaknya masih kurang deh waktunya. Masih banyak pertanyaannya, tapi karena sudah mau berakhir, mungkin ada informasi tambahan yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah, silahkan dokter. Ya, mungkin lebih ke kesimpulan ya Mbak ya. Oke. Jadi sedikit mengulang yang tadi bahwa demam tifoid ini kan disebabkan oleh kuman atau bakteri Salmonella, baik jenis Salmonella typhi maupun Salmonella paratyphi. Nah, dia ditularkan melalui fekal oral, yakni melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi dari bakteri Salmonella tadi. Nah, untuk manifestasi klinisnya yang paling utama biasanya demam. Demam mulai hari pertama biasanya nggak yang langsung tinggi gitu, jadi bertahap dan biasanya mencapai puncak sekitar 5 hari ke atas seperti itu, atau sering disebut dengan step ladder fever seperti anak tangga. Kemudian ada juga yang paling khas biasanya pada demam tifoid ini lidah kotor. Jadi ada namanya tifoid tongue, itu biasanya sering kita lihat pada pasien, lidahnya ini berselaput putih tapi merah, tepinya kemerahan seperti itu. Kemudian karena seperti yang kita ketahui bahwa penularannya lewat fekal oral, untuk pencegahannya yang pasti harus menjaga higienitas dari diri kita sendiri. Yang pertama yang harus dilakukan adalah cuci tangan. Nah, ini kan sering digalakkan tuh cuci tangan 5 langkah. Betul. Mulai dari telapak tangan, kemudian punggung tangan, sela-sela jari, kemudian bawah-bawah kuku, sampai yang terakhir. Nah, ini harus dihafalkan nih. Ada beberapa singkatan, mungkin nanti bisa dicari sendiri ya. Iya. Singkatannya memang macam-macam sih, tapi biasanya di tempat-tempat umum, terutama di puskesmas, rumah sakit, itu sudah banyak poster-poster yang menjelaskan, mengingatkan terkait 5 langkah cuci tangan, seperti itu. Mungkin kalau dari pesan terkait dengan tema hari ini, karena masih dalam suasana Ramadan ya Mbak ya, semangat puasanya, jaga kesehatan, terkait dengan demam tifoid, mungkin yang hobinya ya tadi itu suka war takjil, ini mungkin lebih berhati-hati lagi, dipilih-pilih kira-kira yang higienitasnya baik, yaitu yang dimakan. Kalau misal udah terlihat banyak lalat atau higiennya kok buruk, ya lebih baik jangan dimakan. Tapi kalau lebih bagusnya sih ya masak sendiri ya, seperti itu. Diolahnya juga harus yang baik, harus sempurna. Kalau masak harus mateng, seperti itu. Biar nanti slogannya jangan kerja-kerja tipes lagi, lebih baik kerja-kerja liburan aja. Gitu. Slogan baru ya dok ya, kerja-kerja liburan aja. Sudah cukup dokter? Insya Allah sudah. Oke, terima kasih banyak dokter. Artinya dari obrolan kita dari pagi hari ini ya, dari segmen 1 sampai 5 tuh yang bisa saya ambil adalah selalu jaga kesehatan dengan pola makan yang baik, pola hidup yang baik, kebersihan yang baik juga itu yang paling penting, karena penularan ini dari makanan atau minuman yang kita konsumsi sehari-hari, itu yang harus diperhatikan ya. Terima kasih dokter sudah datang ke Studio Sakti TV, sudah berbagi kepada pemirsa yang ada di rumah. Mungkin titip salam untuk teman-teman yang ada di Puskesmas Tawangrejo ya. Semoga semangat bekerjanya. Terima kasih juga sudah hadir dan sudah berbagi informasi. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk pemirsa yang ada di rumah, sudah menyaksikan Sehat Selalu selama 1 jam, dan semoga informasinya bermanfaat dan bisa selalu menjaga kesehatan. Saya Agni Saraswati bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.